Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sandika Angguna Waliani, NIM T 20181189. Nah, di video kali ini saya akan menampilkan mengenai pembelajaran Al-Quran dengan metode Iqra. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas pembelajaran metode tilawah yang diampu oleh dosen Ibu Lailatul Usriya MPDI. Nah, sebelum kita mempraktekkan atau menerapkan pembelajaran Al-Quran dengan metode Iqra, alangkah lebih baiknya kita tahu apakah yang dimaksud dengan metode Iqra. Nah, metode Iqra adalah metode pembelajaran Al-Quran atau teknik membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca tanpa dieja dengan pengajaran privat atau satu persatu secara individual. Nah, penerapan pada metode Iqra ini yaitu dengan cara mengenalkan atau mempraktekkan langsung bunyi A, B, Ta, dan seterusnya tanpa mengenalkan istilah alif, fathah, atau doma. Baiklah, selanjutnya di sini saya langsung saja akan mempraktekkan atau menerapkan bagaimana cara membaca Al-Quran dengan metode Iqra. Baiklah teman-teman, yuk langsung saja kita mulai belajar membaca Al-Quran dengan metode Iqra yang dimulai dari Iqra pertama atau Iqra 1. Kita membacanya dengan bacaan langsung, tidak perlu dieja, dan bacalah dengan suara pendek. Bismillahirrahmanirrahim. A, 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 B, B, A, B, A, B, A, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya EPTA. EPTA ini anak-anak akan diuji oleh ustadz atau ustadzahnya apakah anak-anak sudah lancar dan benar serta hafal semua huruf yang dipelajarinya, mulai dari huruf A sampai Ya. Seperti ini: A, B, Ta, Sa, Ja, Ha, Kho, Da, Za, Ro, Za, Sa, Sha, So, Do, To, Do, A, Go, Fa, Ko, Ka, La, Ma, Na, Wa, He, A, Ya, dan seterusnya. Dan apabila anak-anak sudah lancar dan benar, boleh dinaikkan ke jilid 2. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki jilid 2 atau Iqra 2. Di sini kita akan mempelajari huruf sambung. Di sini ada huruf ba, ta. Nah, di sini ada huruf sambungnya, dibaca sama yaitu bata. Contoh di sini tata, tada, baro, bawa, dan seterusnya. Ustadzah atau ustadz harus mengawasi agar anak ketika membaca tidak dibaca panjang. Selain huruf bersambung, di Iqra 2 ini kita akan belajar juga bacaan panjang. Dan anak-anak harus tahu mana yang dibaca panjang dan mana yang dibaca pendek. Seperti contoh ini, A ada alifnya dibaca A, B ada alifnya dibaca B. Contoh lagi di sini bata, taba, yana, naya, dan seterusnya. Pada Iqra 2 ini juga terdapat yang namanya EPTA. Nah, di sini ustadz atau ustazah juga menguji anak-anak apakah sudah benar dalam membaca Iqra-nya. Jika anak membaca bacaan dengan benar, makhrajnya dan betul semua panjang pendeknya, maka boleh dinaikkan ke jilid berikutnya yaitu Iqra 3. Pada Iqra 3 ini kita akan belajar bacaan dengan harokat kasroh yang dibaca I dan membacanya tidak boleh dipanjangkan. Seperti ini. Ini dibaca I, ini dibaca B. Nah, di sini contohnya lagi tati, dadi, nani, mami, dan seterusnya. Kemudian kita belajar juga yang namanya ya sukun atau ya mati. Ya sukun atau ya mati di sini dibaca I. Kemudian di sini ada B ketemu ya sukun dibaca B. Contohnya Gigi, Nini, Lili, Vivi, dan seterusnya.
Di sini setelah kita mengenal ya sukun, kita juga mengenal tanda panjang. Di sini tanda panjang di bawah dan ini tanda panjang di atas, tapi sama-sama dibaca panjang. Yuk langsung saja kita belajar membaca pada baris ketiga, yaitu di sini membacanya hadama fihi ma abihi ibadihi dan seterusnya. Kemudian selanjutnya pada Iqra 3 kita juga akan belajar bacaan dengan harokat doma yang dibaca u. Nah, seperti ini dibaca u, di sini dibaca bu. Contohnya yaitu di sini babibu, tatitu, jajiju dan seterusnya. Setelah kita mengenal harokat doma, di sini kita juga akan mengenal dan belajar wawu sukun atau wawu mati. Di sini wawu sukun atau wawu mati dibaca u. Di sini ada bu bertemu wawu sukun atau wawu mati dibaca bu. Contoh lagi taba, yatubu, qala, yaqulu dan seterusnya. Pada halaman terakhir di Iqra 3 ini, Ustadz atau Ustazah juga akan kembali menguji sama seperti di Iqra 1 ataupun Iqra 2. Jika anak sudah benar semua, baik makhrajnya ataupun panjang pendeknya, maka boleh dinaikkan ke jilid berikutnya, yaitu jilid 4. Dan sebaliknya, jika anak masih salah dalam membaca baik itu makhrajnya ataupun panjang pendeknya, maka harus mengulanginya. Kemudian pada Iqra 4 kita akan belajar tentang tanwin. Di sini ada tanwin fathah, tanwin kasroh, dan tanwin doma. Tanwin fathah itu dibaca an. Nah, di sini dibacanya ban. Di sini baban, tatan, sasan, jajan, dan seterusnya. Setelah tanwin fathah, di sini ada tanwin kasroh, dibacanya in. Di sini dibaca tati, titin, dadi, didin, dan seterusnya. Setelah itu ada tanwin doma yang dibaca un. Nah, di sini membacanya babibu, ban bin bun, sasisu. Di sini bacanya san sin sun dan seterusnya. Nah, kemudian kita mengenal yang namanya ya sukun, wawu sukun. Nah, sama seperti pada Iqra sebelumnya. Di sini ya sukun dibaca i. Nah, kemudian ini membacanya bina. Di sini membacanya baina. Seperti contoh lagi, di sini membacanya dini, daini, dan seterusnya. Kemudian yaitu wawu sukun yang dibaca u. Seperti contoh di sini dibaca bu, di sini dibaca bau. Contoh lagi, tuba, tauba, sufa, saufa, dan seterusnya. Kemudian ada juga yang namanya mim mati yang dibaca m. Nah, seperti contoh di sini dibaca am, im, lam, lim, lum. Pada Iqra 4 ini kita juga akan belajar mengenai qalqalah, yang mana membacanya harus terdengar jelas seperti masing-masing di sini. Ini dibaca ab, aj, ab, aq, aq, dan seterusnya. Kemudian pada akhir Iqra 4, penguji atau ustadz-ustazah juga kembali menguji atau mengetes. Jika anak sudah benar dan tidak ada kesalahan dalam membaca, maka bisa naik ke jilid berikutnya, yaitu jilid 5. Pada Iqra 5 kita akan belajar mengenai huruf alif yang dianggap tidak ada. Seperti ini. Ini alifnya dianggap tidak ada, yang mana kemudian dibaca walhamdu. Contoh berikutnya ma'al hamdi, bil hamdi, lakal hamdu, dan seterusnya. Sama seperti jilid sebelumnya, di sini pada jilid 5 atau Iqra 5 terdapat juga yang namanya epta. Nah,
Jika anak sudah benar dalam membacanya dan tidak ada kesalahan, maka bisa dilanjutkan atau dinaikkan ke jilid 6. Pada Iqra 6 ini kita sudah memulai dengan praktek tajwid. Misalnya di sini ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf wawu, maka dibaca dengung. Misalnya seperti ini, miwahidin. Di sini lagi awalidihi, dan seterusnya. Setelah itu, jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan ya, maka juga dibaca dengung. Contohnya di sini ayyu sholah. Kemudian jika ada nun mati atau tanwin bertemu huruf ba, maka dibacanya berubah menjadi mim mati atau mim sukun seperti ini, mim ba'di. Kemudian abadam bima, dan seterusnya. Kemudian kita juga akan belajar wakof. Nah, di sini jika ada wakof, kemudian ada tanwin an, maka dibacanya menjadi a, panjangnya 2 harokat. Contohnya di sini wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian selanjutnya, bila wakof suara fat di sini ditekan dan diikuti bunyi ha mati dengan suara rendah. Nah, di sini contohnya wal fathah. Kemudian jika huruf-huruf qalqalah bertasydid dan diwakofkan, maka suaranya ditekan, ditahan 2 harokat, kemudian diikuti qalqalah. Seperti contohnya ini, rabbih kum bil haq. Ini merupakan halaman terakhir pada jilid 6 atau Iqra 6, yang mana Iqra 6 merupakan jilid terakhir dalam metode Iqra. Jika anak sudah benar dalam membaca bacaannya dan tidak ada kesalahan, maka bisa diluluskan dan insya Allah akan bisa membaca Al-Quran. Itulah tadi bagaimana cara pembelajaran Al-Quran atau cara membaca Al-Quran dengan metode Iqra. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.